sedih pasti, karena kita dibesarkan dari keluarga Kristiani. Selamat siang semuanya. Hari ini aku akan bikin video untuk menjawab semua pertanyaan kalian yang banyak banget nih. Ada yang bertanya dengan kuliah WA, DM, nanya ke istriku, ke asistenku, ke teman-temanku, apakah Dr. Richard mualaf? Aku harap ini jadi video pertama dan terakhir untuk mengklarifikasi ini. Kalau kalian tanya, Dr. Richard mualaf nggak ya? Sebenarnya sejak keluar dari Athena, kami tidak saling mencampuri urusan pribadi masing-masing, termasuk urusan keluarga, urusan agama, urusan apapun pekerjaan, kita tidak saling mencampurkan. Tapi kita tetap satu saudara. Kalau kalian tanya, benar nggak sih itu? Aku pun tidak tahu dan aku pun tidak meniat mencari tahu. Walaupun kalau aku tanya beliau pasti menjawab. Tapi aku tidak bertanya sama sekali. Tapi melihat dari podcast beliau yang terakhir, kayaknya beliau sudah mualaf ya. Mungkin ada yang tanya ya, gimana perasaan orang tua? Perasaan orang tua sedih pasti, karena kita dibesarkan dari keluarga Kristiani. Sedih nggak? Sedih. Tapi aku sebagai saudara beliau, aku mensupport dia apapun itu, dari segi pekerjaan maupun dia pindah agama, aku tetap mensupport dia. Karena apa? Dia sudah besar, Dr. Richard juga sudah berkeluarga, sudah tahu yang mana yang baik dan mana yang buruk. Mungkin ini pilihan yang menurut beliau baik. Aku sebagai saudara hanya bisa mendukungnya. Aku harap beliau bisa menjalankan agama ini sebagaimana mestinya. Itu dia saudara video yang baru saja kita simak tadi videonya. Kita sudah mendengarkan tanggapan dari seorang adik kandung daripada Richard Lee sesudah abangnya Richard Lee memilih menjadi seorang mualaf. Bagaimana beliau mengatakan ya bahwa abangnya itu sudah dewasa dan kami tidak perlu mengurusi hal itu, apalagi dalam hal agama ini, dan itu adalah keputusannya dan kami hanya bisa mendukung. Dan walaupun dia sudah menjadi beda agama dengan kami, tapi kami tetap saudara. Nah, ini adalah contoh yang baik bagi kita, khususnya di negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketika seorang Dr. Richard Lee meninggalkan agamanya yang sebelumnya, tidak ada perkataan yang mengatakan ini halal darahnya, ini harus dihukum, dan lain-lain sebagainya. Ya, tapi justru sebaliknya, kalau kita dengarkan apa yang disampaikan oleh para ustadz-ustadz, seperti Ustadz Abdul Somad dan beberapa ustadz lagi, mereka berani mengatakan bahwa hukum daripada murtad adalah hukuman mati. Nah, saudara-saudara, sangat-sangat berbeda. Dan saudara, ini kiranya lewat video yang sudah kita tonton ini memberikan pelajaran bagi kita semua. Dan seorang Dr. Richard Lee ini memang ya kalau dipikir-pikir sangat disayangkan. Dia meninggalkan ya agama yang mana diajarkan di dalamnya adalah suatu kepastian. Yesus memberikan kepastian kehidupan yang kekal. Yesus juga mengatakan, kalian yang percaya mengikut aku, di dunia ini kalian akan kuberkati 100 lipat kali ganda, di dunia yang akan datang kalian akan memperoleh kehidupan yang kekal. Nah, saya rasa ini tidak ada lagi di dunia ini yang perlu kita cari selain daripada apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ini. Tapi kadangkala kita sebagai manusia terlalu takut ya tentang kehidupan kita terlalu khawatir. Padahal apa yang kita khawatirkan itu solusinya sudah diberikan oleh Tuhan. Jelas kalau kita menonton di video sebelumnya, bagaimana seorang Dr. Richard Lee berani mengatakan di hadapan publik, bahkan di situ ada seorang Pastor Gilbert, dia mengatakan, aku percaya kepada Tuhan Yesus, katanya. Nah, saudara-saudara, dari sini kita melihat bahwa seorang Dr. Richard Lee memang dalam hatinya dia percaya Yesus. Tapi karena memang keadaan ya yang terjadi, ya dia tidak bisa mengikuti apa yang ada di dalam hatinya, sehingga dia ya pindah meninggalkan agama kekristenan. Nah, ini memang pilihannya sendiri, dan kita sebagai orang-orang yang ada di NKRI, kita hanya bisa berdoa kiranya pilihannya membuat dia menjadi orang yang baik. Ya, jangan seperti beberapa ustadz, seperti Ustadz Kainama, Yaya Waloni, dan almarhum yaitu Agustan, yang selama ini ketika mereka berpindah dari kekristenan menjadi agama Muslim, justru mereka menghina, menghujat Tuhan Yesus, menghina, menjelekkan, menghujat kekristenan. Kita hanya bisa berharap dan berdoa kiranya seorang Dr. Richard Lee semakin lebih baik,
ketika dia meninggalkan agamanya, dia tidak menjelekkan agama yang sebelumnya. Tetapi biarlah dia belajar agamanya dengan baik dan menjadi orang yang baik, menjadi berkat, menjadi garam, bahkan menjadi contoh yang baik bagi orang-orang sekitarnya. Nah, itulah harapan dan doa-doa kita. Nah, teman-teman, kiranya video yang saya bagikan ini boleh mengedukasi dan memberikan kepada kita pelajaran-pelajaran yang penting. Salam.